Hei anakku, ya Allah, angkat derajat anakku, ya Allah. Anakku sudah terlanjur miskin, anakku lama miskin. Jangan wariskan kemiskinan ini untuk anakku, ya Allah. Derajat anakku angkat, ya Allah. Biar kelak menjadi orang yang terbaik. Biar aku bangga yang melahirkan anakku, ya Allah. Walaupun aku miskin, ya aku ingin anakku jadi orang yang hebat, jadi pemimpin yang kuat. Juni 2025 menjadi momen istimewa bagi masyarakat di kawasan Bulak Banteng, Surabaya. Bertepatan Hari Raya Idul Adha tahun ini, Masjid Al-Muqiyah, sebuah simbol persatuan dan dedikasi, yang didirikan oleh Abah Mokhtar, tokoh PDI Perjuangan sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama, NU. Resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, didampingi Ibu Arumi Baksin. Dalam sambutannya, Abah Mokhtar menyampaikan bahwa masjid ini dinamakan Al-Muqiyah untuk mengenang ibunda beliau dan dibangun sebagai simbol dedikasi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan sebagai tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial dan edukasi, mencerminkan nilai-nilai kebinekaan dan kebersamaan dan persatuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati dan teramat sangat saya banggakan, Bapak Emil Elistiato Dardak. Ini nama Dardak yang menggetarkan jiwa saya. Ya, ini saya punya kisah sama beliaunya. Sebelum saudara saya sebut satu persatu, ini tak utamakan dulu, supaya saudara tahu bagaimana perjuangan saya untuk beliaunya. Walaupun saya dikatakan oleh partai saya pengkhianat, ya pada waktu itu, tapi saya memegang amanah untuk orang yang telah almarhum, ya. Makanya siapapun yang menghalang-halangi, ya, partai pun saya lawan, karena saya pegang teguh amanah itu. Bapak beliau adalah sahabat saya, tidak apa-apa saya cerita, biar tahu ya, tidak apa-apa kan. Bapak saya itu sahabat, bapak beliau itu sahabat saya, Herman Dardak, mantan Wamen PU, kalau nggak salah. Alhamdulillah beliau meninggal dalam keadaan sakit. Kecelakaan itu mengerjakan suatu pekerjaan pemerintah pada waktu itu. Kecelakaan, meninggal, sakit. Berarti kecelakaan di dalam perjuangan bekerja, syahid nggak? Beliau syahid. Saya yakin, hakul yakin, Bapak Herman Dardak ada di surga sekarang ini. Karena perilakunya, sifatnya sudah 11-10 sama anaknya ini, nggak jauh beda. Itu sahabat saya. Apa pesannya? Waktu nyalon wagub gubernur pertama, kan saya tidak mendukung beliaunya karena partai saya mendukung Gus Ipul. Ya, saya nggak mendukung beliaunya. Hanya sebegitu jadi, cak wis udah jadi. Tolong titip anak saya, Mas Emil masih muda, tolong dibimbing. Demi Allah, ya, sebelum beliau meninggal. Oh siap, Pak Menteri, ada waktu Menteri. Ya, bayangkan, saya sama keluarga saya, mau izin Pak Menteri, saya di Jakarta. Loh, ya, gak ngabari aku, ya. Aku kunjungan ke luar negeri, ya. Wis tambah hotel nih, aku orang di nomor teko. Cak, aku ke luar negeri, wis tambah hotelnya 2 hari lagi aku datang. Nanti kita ketemu. Bayangkan, saya nggak boleh pulang. Demi Allah, disuruh menunggu beliaunya. Itu menteri, bos. Saya ini siapa? Artinya apa? Beliau itu tidak membeda-bedakan rakyat jelata atau siapapun dirimu. Yang lebih baik, beliau pasti membalas dengan baik. Ini Pak Dardak, Pak Herman, beliau sekarang sudah meninggal. Akhirnya kemarin saya mendukung beliau. Ya alhamdulillah, walaupun saya dikatakan bisa dimaki oleh PD Perjuangan, alhamdulillah
saya Ahmad Mukhtar, saya pada hari ini tetap PDI Perjuangan, saya hari ini Pak tetap Nahdlatul Ulama. Makanya masjid saya ini saya cinta sama Indonesia, makanya merah putih. Saya cinta dengan Indonesia. Indonesia tidak boleh lepas dari merah putih. Baca NKRI bersama rakyat, TNI kuat, mengayomi melindungi bersama Polri. Berikut luar biasa. Ya, ini pidato politik saya masalah beliaunya. Sekarang sampai jawab semuanya dengan jujur. Yang dari Blitar ada enggak? Kok kurang keras ini? Anjung. Tolong Agung. Sebut satu persatu, ada semua enggak? Ada semua enggak? Salahkah kita kemarin mendukung Pak Emil Dardak? Saudara-saudara, salahkah kita mendukung Pak Emil Dardak? Benar? Berarti Mat Mukhtar ini benar apa salah? Karena suara rakyat, suara itulah yang harus kita perjuangkan, saudara-saudara. Walaupun kita dicaci, dimaki, dihina, waktu kalau suatu kebenaran, perjuangkan apapun yang terjadi, walaupun nyawa harus menjadi taruhannya. Itulah kebenaran, saudara-saudara. Tidak akan saudara tipu-tipu. Tapi itu kebenaran tidak boleh ditipu-tipu. Nah ini saya katakan benar, jangan direkayasa, karena menyangkut nasib seluruh rakyat Jawa Timur. Kalau kita tipu-tipu dari awalnya saja sudah tipu-tipu, mau jadi apa negara ini? Ya, orang nggak baik dikatakan baik. Saya tidak peduli partainya. Semua partai itu bagus apa enggak? Semua partai itu bagus, tergantung manusianya. Mau enggak berbuat baik? Mau enggak? Itu aja ya. Makanya harapan saya, beliau memimpin masa depan. Saya bangga dengan Pak Emil. Mudah-mudahan ini disaksikan Pak Emil ya. Beliau ini perwakilan dari seluruh Jawa Timur. Betul nggak? Pak Diki, tadi aku lihat Pak Diki mana? Pak Diki ini. Wah ini Pak Emil. Ini provokator ini Pak Emil. Anda ketua ala-balap mana? Ah ini Blitar ini. Bonek, ada nggak bonek? Ketua bonek. Oh itu ada. Tokoh Madura, mana Nasir? Tadi lihat Pak Nasir. Oh ini Pak Nasir, Pak Haji Juari. Jangan dukung, seterusnya nggak dukung ini. Penuh. Mohon maaf ini nggak kampanye, sudah kepilih ya, Mohon izin Pak Emil, beliau dokter sahabat saya. Itu suaminya kolonel laut, marinir. Nah itu tuh, marinir. Nah beliau dokter saya. Dokter pribadi saya, istrinya itu dokter luar biasa ini. Ini hebat beliaunya ini untuk bangsa dan negara. Yang sangat saya hormati dan Damil, Pak Marinir, Kolonel, Polsek, Pak Joko, Pak Kiai Haji Adros, Ketua Ikamra, Romo, aku mau Romo tokoh Kristen, tokoh Katolik di alamat. Apa gereja apa? Mana Romo? Gereja apa? Enggak, partai gereja apa? Betani. Hah? Betani. Nah ini pendetanya Betani. Mudah-mudahan nanti setelah tahu masjid saya, mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan. Kalau tahu masjid saya, orang-orang Betani masuk Islam semua. Amin. Hidayah. Ya, Pak Romo, ini masjid, ada di masjid. Masjid saya merah putih, menampung siapapun itu, merah putih ini. Oke Pak Romo ya? Oke. Dan sangat saya hormati tokoh masyarakat, agama, seluruh warga saya yang teramat sangat saya banggakan. Kenapa saya panggil saya beri nama Haja Mutia? Peran ibu itu luar biasa. Siapapun diri kita yang namanya anak itu pasti dilahirkan oleh seorang ibu. Ya, ada yang ibu yang kaya melahirkan anak, ibu yang miskin juga melahirkan anak. Ibu yang berpendidikan juga melahirkan anak. Ibu yang nggak punya sekolah, nggak punya jasa juga melahirkan anak. Mereka semua ibu-ibu itu yang melahirkan kita, betul nggak? Karena dari rahim kita lahir, bisa besar seperti itu, betul nggak? Lahir itu taruhan nyawa apa enggak? Nyawa kan? Makanya saya ingatkan kau banget kisah-kisah seperti ini.
Siapapun dari kita, entah kita lahir dari orang miskin, entah kita lahir dari orang kaya, entah kita lahir dari orang berpendidikan, atau entah kita lahir dari orang bodoh, siapapun yang melahirkan kamu, itulah ibumu. Wajib kau memuliakan ibumu. Ya, ini yang kalian kadang kurang paham dengan peran ibumu. Ya, ini siapapun ibu kita, bagaimana kita telah dilahirkan, siapapun ibu kita, doa ibu yang miskin. Hei anakku, ya Allah, angkat derajat anakku, ya Allah. Anakku sudah terlanjur miskin, anakku lama miskin, jangan wariskan kemiskinan ini untuk anakku, ya Allah. Derajat anakku angkat, ya Allah, biar kelak menjadi orang yang terbaik, biar aku bangga yang melahirkan anakku, ya Allah. Walaupun aku miskin, ya aku ingin anakku jadi orang yang hebat, jadi pemimpin yang kuat. Ya, paham ya? Jadi anak, jadi apapun kita, saudara-saudara. Ya, jadi apapun kita, banggakan orang tua kita. Ya, kenapa sampai saya kasih nama Al-Muqiyah? Biar ibu saya bangga dengan saya bangun masjid ini tidak minta sumbangan, tidak minta bantuan tenaga kiri, tidak minta kerja bakti tenaga kiri, saya bangun sendiri. Jadi kemarin aku minta bantuan, minta Pak Emil dikasih, minta Bu Kofifa dikasih, pasti selesai, nggak sampai menunggu 3 tahun setengah. Ini 3 tahun setengah saya bangun dengan biaya sendiri, biar ibu saya bangga punya masjid dibangun dengan keringat saya sendiri, Pak. Ini ya, supaya apa? Walaupun kita anak orang miskin, ya ibu, karena doa ibu saya yang didengar oleh Allah, sehingga semua anak-anak ibu saya dari 14 anak ibu saya nomor 1, tinggal 9 mati 5. Semua adik saya hebat semua. Ya, adik saya semua hebat saya. Karena semuanya adik kandung saya, saudara-saudara, tawakku sama ibu saya, Haja Muqiyah. Ya, orang akan bertanya, kalau kita mau mengangkat derajat orang tua kita, ya, supaya orang tua kita dapat apa ya? Tidak dapat malu, biar orang tua kita bangga, angkatlah derajat orang tuamu dengan perilakunya. Ya, jadi berjuang itu bukan harus dari pejabat dulu, bukan. Berjuanglah dari dirimu sendiri. Sampaikan kebenaran, perjuangkan kebenaran. Sekarang ada TikTok, ada Mensos, ada macam-macam. Berjuangkan di situ. Ya, siapapun yang boleh sikat di situ. Yang penting jangan merekayasa. Yang penting kamu berjuang untuk kebenaran, untuk kebaikan, supaya bangsa ini lebih baik dan lebih benar. Ya, ini saya mengingatkan kepada orang-orang yang telah sukses, tolong jangan pernah lupakan jasa ibu. Walaupun ibu kita miskin, ibu kita akan bangga melihat kalau anak-anaknya itu sukses semua. Pasti orang-orang itu akan bertanya, siapa sih Mak Mukhtar itu? Siapa sih Bapak Mak Mukhtar itu? Lek Mak Mukhtar itu hebat, Lek Mak Mukhtar itu top, terkenal, manfaat untuk masyarakat, betul nggak? Bangga nggak orang tua saya? Hebat nggak punya anak saya? Itu yang kita perjuangkan, saudara-saudara. Jangan malu karena kita dilahirkan dengan orang miskin, jangan malu. Jangan malu orang tua kita bodoh nggak sekolah, jangan malu. Karena doa dari orang-orang bodoh itulah doa orang-orang miskinnya. Banyak anak-anaknya orang miskin yang sukses karena doanya ikhlas, saudara-saudara. Orang miskin kalau menghidupi anaknya dengan uang halal, betul nggak? Rela, tinggal gue aja rombeng, resarean, leburan aja, bener nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masjid Al-Muqiyah yang dibangun oleh Abah Mukhtar dengan bangunan lebar 13, panjang 60. Nah, bangunan ini dibangun oleh Abah Mukhtar sendiri tanpa bantuan siapapun. Ini Masjid Al-Muqiyah. Nah, ini lantai 1. Masjid ini dibangun dengan Abah Mukhtar dengan uang pribadinya dia sendiri tanpa bantuan siapapun. Ini Masjid Al-Muqiyah, nama almarhum ibunda tercinta dari Abah Mat Mukhtar. Nah, nanti ini lahan yang mau dibebaskan.
Ini jalan yang mau dibebaskan, lahan yang mau dibebaskan. Masjid ini terletak di Jalan Bulak Banteng Kidul nomor 42A. Nah, kita naik ke lantai 2. Ini lokasi di lantai 2 kita. Nah, ini kubah yang kecil, tapi kita nggak bisa naik ke atas ya. Nah, ini kubah yang keduanya, yang kecil. Nah, dibangun dengan beliau, dengan uang pribadinya dia sendiri, tanpa bantuan siapapun. Nah, ini kubah yang besar. Dan ini masjid ini yang namanya Masjid Al-Muqyah, yang nama almarhum ibunda tercinta. Masjid ini emang niat dari Abah Mukhtar sendiri tanpa bantuan siapapun. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, amin. Bermanfaat, amin. Berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan selalu bisa setia kepada suami tercinta Muhammad Mukhtar. Dan semoga mama menjadi pribadi yang lebih baik, diberikan kesehatan.